Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Yudayanti, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Anafarma Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Mikrobiologi Teori dengan kode AKF 306 dan beban 1 SKS yang ditempuh di semester 3. Sebagai dosen, saya mempunyai kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Aspek yang pertama, delivery. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, saya berusaha membuat mahasiswa saya tertarik dengan materi yang saya sampaikan dan memotivasi mereka untuk mengetahui lebih dalam tentang materi yang saya sampaikan. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini adalah menguasai anatomi dan fisiologi mikrobiologi, menguasai konsep dan prinsip sterilisasi. Berdasarkan capaian pembelajaran di atas, maka disusunlah 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mampu menguasai konsep morfologi sel bakteri dan jamur, yang kedua, mampu menguasai konsep sterilisasi, yang ketiga, mampu menguasai konsep identifikasi bakteri, dan mampu menguasai konsep penanganan cemaran mikroba. Dari 4 capaian mata kuliah tersebut, di breakdown menjadi 14 kali pertemuan, dan juga 14 kali sub capaian mata kuliah. Salah satu materi saya yaitu mempelajari tentang identifikasi bakteri yang meliputi pengenalan media pertumbuhan, cara mengidentifikasi bakteri, diantaranya dengan melakukan isolasi bakteri, cara isolasi bakteri, dan ciri-ciri koloni bakteri pada media pertumbuhan. Diharapkan dari materi ini, mahasiswa dapat melakukan identifikasi bakteri dengan memperhatikan ciri-ciri koloni hasil isolasi. Berikut adalah pustaka yang saya gunakan untuk mendukung materi tersebut. Selanjutnya untuk aspek yang kedua yaitu interaction. Dalam menyampaikan pembelajaran ini, interaksi saya bangun dengan memberikan masalah untuk mereka pecahkan dan mendorong mereka menyampaikan pendapatnya, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dua arah. Aktivitas mahasiswa dalam bertanya dan menyampaikan pendapatnya menunjukkan bahwa interaksi antara dosen dan mahasiswa berjalan dengan baik, sesuai dengan metode student-centered learning yang saya terapkan, di mana mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dituntut untuk lebih aktif dalam mengikuti pembahasan setiap materi yang disampaikan. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya tentang materi yang sudah saya sampaikan. Metode problem-based learning yang saya terapkan akan memotivasi mahasiswa untuk mendalami setiap materi yang disampaikan, yaitu dengan melemparkan masalah untuk dipecahkan solusinya. Dengan begitu, mahasiswa akan berusaha untuk mencari sumber literatur lain dan tidak hanya tergantung dari pengetahuan dari satu sumber saja. Satu contoh, saya menyampaikan ciri-ciri koloni bakteri pada salah satu media. Selanjutnya, saya berikan masalah kepada mereka, apakah dapat bakteri tersebut tumbuh pada media yang lain, dan bagaimana ciri-ciri koloninya. Aspek yang ketiga adalah assessment, yaitu proses penilaian. Di sini saya mengevaluasi pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah disampaikan. Dalam hal ini, bentuk penilaian saya berupa tes dan non-tes, yang dalam bentuk kuis berupa pertanyaan tertulis untuk setiap materi, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana kuis mempunyai bobot 20%, tugas kelompok 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%, dan presensi 10%. Selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran saya di kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini pagi yang cerah, kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran mikrobiologi. Ya. Sebelum pembelajaran yang kita mulai, mari salah satu minta tolong untuk dipimpin berdoa. Ya. Baik, ini saya sebelumnya akan menyampaikan materi hari ini adalah isolasi dan identifikasi bakteri. Ini adalah kelanjutan dari materi pembelajaran minggu sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Masih ingat kalian apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Ya. pH, suhu, nutrisi, dan kelembapan. Oke, pH, suhu, nutrisi, dan kelembapan. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang isolasi dan identifikasi bakteri. Kira-kira sudah pernah mendengar istilah isolasi? Ya, apa isolasi? Menyendirikan. Isolasi menyendirikan. Ya, tidak salah. Tidak salah. Memang isolasi adalah menyendirikan. Tetapi di sini definisi dari isolasi adalah satu kegiatan, satu proses di mana memisahkan. Yang dimaksud isolasi di sini adalah isolasi bakteri. Jadi memisahkan satu kultur bakteri dari kelompoknya. Nah, contohnya kalau kita mempunyai satu sampel yang mengandung bakteri. Nah, kita tidak tahu bahwa sampel tersebut punya kandungan bakteri. Nah, kita ingin memisahkan satu saja jenis bakteri. Nah, ini kita lakukan dengan namanya isolasi. Dari isolasi ini kemudian nanti hasilnya bisa diidentifikasi. Apakah bakteri tersebut, ya, misalnya dia bentuk bakteri X, bakteri Y, ya. Nah, dalam isolasi ada beberapa teknik. Ya, isolasi ada beberapa teknik. Di antaranya adalah teknik penyebaran. Yang pertama adalah penyebaran. Kemudian teknik yang kedua adalah cara tuang. Dan yang ketiga adalah cara goresan. Penyebaran, tuang, goresan. Untuk materi teknik penyebaran dan teknik tuang itu yang diidentifikasi bukan jenis bakterinya, tetapi jumlah bakterinya. Ya, ini adalah jumlah bakteri. Jumlah dari bakteri. Sedangkan untuk goresan yang diinginkan ini adalah jenis bakterinya. Jadi satu nama bakteri, jenis bakterinya. Nah, untuk goresan ini ada beberapa teknik. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang media. Ya. Ada media padat, kemudian media cair, media semi padat, ya. Media padat yang ada di tabung reaksi akan kita lakukan goresan dengan teknik menggores. Ya, digores dari pangkal sampai ujung. Kemudian kalau untuk media cair, ini adalah dengan cara diaduk.
Sedangkan untuk media semi padat adalah dengan cara ditusuk. Untuk teknik penyebaran tuang, ini ada dua-duanya menggunakan cawan Petri, ya, cawan Petri. Kalau yang untuk cawan tuang dengan metode tuang itu ada bakteri yang dituang dulu, kemudian ini dengan media. Ini yang cara tuang. Sedangkan yang untuk penyebaran kebalikannya, media dulu ditunggu sampai padat, dan baru di atasnya diratakan bakteri. Jadi kalau yang tuang bakteri dulu baru media, kemudian kalau yang penyebaran media dulu baru bakteri. Ini adalah teknik identifikasi untuk menghitung jumlah bakteri. Sedangkan goresan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari koloni bakteri. Nah, untuk teknik goresan ada beberapa teknik. Yang pertama adalah dengan cara siksa. Ini kalian bisa lihat di sini. Cara siksa. Kemudian yang kedua adalah dengan cara radian. Dibagi menjadi 4, kemudian bereskan. Yang ketiga dengan cara T, dibagi menjadi 3 bagian, kemudian digoreskan. Antara goresan dengan yang lain tidak boleh bersama. Nah, yang keempat adalah teknik kuadran. Dibagi menjadi 4, masing-masing bagian tidak boleh saling bersentuhan. Dan nanti diharapkan akan mendapatkan satu ciri-ciri koloni yang spesifik. Satu ciri koloni yang spesifik. Untuk tekniknya dan bisa lihat di slide. Caranya adalah pertama dibagi menjadi 4 bagian, kemudian digoreskan pada bagian yang pertama. Dilanjutkan ke yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Itu adalah teknik goresan dengan cara kuadran. Nah, kira-kira dari keempat goresan ini maka mana yang paling efektif? Kira-kira mana yang paling efektif? Ayo. Di antara 4 ini mana yang paling efektif? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Ya. Kenapa alasannya? Yang pertama, ya, lebih simpel, karena lebih simpel, ya, karena asal goreng saja. Ada yang lain? Ya. Kenapa? Yang ini? Kuadran. Karena lebih rumit, lebih efektif. Ya, ini 2 pendapat yang bertolak belakang. Yang pertama lebih simpel, yang kedua lebih rumit. Ya, jadi dari 4 teknik ini semuanya sebenarnya bisa tumbuh. Tapi dari goresan yang keempat, teknik yang lebih rumit tadi,
memang akan mendapatkan hasil yang lebih efektif, lebih jelas koloninya. Ya, dan ini yang digunakan di laboratorium. Biasa mereka menggunakan dengan teknik kuadran. Karena dari beberapa kali percobaan sudah diketahui bahwa efektivitas untuk teknik goresan yang paling baik adalah dengan teknik kuadran. Ya, oke. Ya, selanjutnya apa fungsi isolasi itu? Selain dia memisahkan, ya, tadi sudah disebutkan bahwa isolasi adalah untuk memisahkan. Jadi selain memisahkan, untuk mendapatkan ciri-cirinya, ciri-ciri dari koloni bakteri, maka dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi bakteri. Bakterinya itu bakteri apa? Bisa dilakukan dengan melihat hasil dari isolasi. Jadi ciri koloninya. Contoh ini adalah gambar dari cawan Petri yang sudah ada media selektifnya. Di sini contohnya ini adalah media selektif untuk Salmonella garis bilah. Namanya media Salmonella sigilla agar. Ya, media ini berwarna kuning. Kalau sudah diisolasi bakteri, dia akan berubah warna menjadi merah. Nah, kemudian koloni bakterinya akan kelihatan. Koloni bakterinya berwarna merah, ada bintik hitam di tengah. Itu hanya untuk media SSA, Salmonella sigilla agar, dan bakterinya hanya bakteri Salmonella. Nah, contoh media yang lain untuk bakteri Salmonella, ya, ini ada media BSA, bismut sulfit agar, ya, dimana dia juga menampakkan warna cerah pada media dan warna hitam pada bakteri. Kemudian juga dengan BSA yang tadi saya contohkan, Salmonella sigilla agar, ada bintik hitam pada koloni Salmonella. Kemudian untuk media XRD, silon lisin deoksifolazi, ya, itu akan nampak juga media yang berwarna merah dan bakterinya berwarna hitam. Lain halnya dengan media HEE, Hekton enterit agar. Ciri koloninya tetap ada warna hitamnya, karena Salmonella itu cirinya adalah menghasilkan sulfida, tetapi medianya akan tampak berwarna hijau. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, selain media ini, dapatkah bakteri Salmonella bisa tumbuh? Kira-kira bisa atau tidak? Untuk media selain ini, saya contohkan media NA, nutrien agar. Kalau bakteri Salmonella ditumbuhkan nutrien agar, apakah dia bisa tumbuh? Bisa tumbuh. Tetapi apa yang membedakan dengan keempat media ini? Di keempat media ini, si bakteri Salmonella tadi menampakkan ciri koloni yang khas, ciri yang spesifik. Sementara di media nutrien agar, kita tahu media nutrien agar adalah media yang umum. Jadi semua bakteri, hampir semua bakteri bisa tumbuh di situ, termasuk Salmonella. Tapi di sini dia tidak menampakkan ciri spesifiknya. Itu bedanya. Ya.
Sudah paham ya yang saya sampaikan? Nah, selanjutnya selain periksa identifikasi yang lain adalah pengujian biokimia. Ya, pengujian biokimia kita menggunakan beberapa macam media biokimia, di mana untuk masing-masing media cara biasanya berbeda. Bentuk medianya. Contohnya untuk media itu kan media yang sifatnya solid. Ya, jadi cara goresannya adalah dengan cara tusukan sampai ke dasar. Kemudian untuk media NNVT itu kan media cair. Cara goresannya adalah dengan diaduk. Sedangkan untuk media sitrat dia adalah media padat yang ada di tabung, di mana cara goresannya adalah dengan cara digores dari pangkal ke ujung. Ya, ini adalah hasil dari uji biokimia. Ya, yang positif di TSA, glukosa, kemudian ada MR, sitrat negatif, untuk salmonella paratyphoide positif, kemudian untuk motilitasnya untuk semua spesies salmonella positif. Nah, kemudian ini adalah hasil dari pengecekan. Isolasi ada uji biokimia dan juga pengecekan gram. Itu adalah identifikasi untuk bakteri, semua bakteri. Nah, cuma dalam hal ini pokok bahasan kita hari ini adalah tentang bakteri salmonella. Ciri-ciri hasil pengecekan gram untuk bakteri salmonella seperti ini. Gramnya adalah gram negatif. Gram negatif warnanya apa? Mana sudah melakukan? Belum ya. Untuk racun gram negatif warnanya merah. Kemudian bentuknya garam. Ini adalah ciri dari salmonella. Sampai di sini, apakah kalian paham? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau semua sudah jelas, saya berikan tugas. Ya, silakan dicatat. Tugas ini dikumpulkan pagi. Ya. Tuliskan identifikasi. Ya. Identifikasi dari bakteri Pseudomonas dengan media yang berbeda, media spesifik, ya, media spesifik, dan ciri-ciri koloni untuk bakteri Pseudomonas. Nah, untuk pertanyaan ini kalian bisa melihat dari literatur yang sudah ada di perpustakaan, atau bisa juga dari jurnal, dan juga dari materi yang sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.